Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang seger banget. Kita hari ini akan bikin menu soto mie Bogor ya. Di sini kita siapkan daging sebanyak 500 gram. Ini hari ini aku mau bikin 12 porsi. Aku siapkan dagingnya sebanyak 500 gram. Ini aku pakai dagingnya daging khas dalam. Kemudian kita akan rebus dagingnya. Di sini siapkan air sebanyak 2 liter untuk merebus ya. Kalau udah mendidih baru cemplungin dagingnya. Kalau misalnya Flavis mau ditambahkan daging kandung lamur ya boleh, ataupun kikil ya boleh. Kemudian kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini ada wortel sebanyak 2 yang sudah dipotong-potong. Kemudian daun salam sebanyak 5 lembar dan ada lagi daun jeruk sebanyak 6 lembar. Di sini kita siapkan lagi kayu manis sebanyak 6 cm, ada lengkuas sebanyak sejempol, dan ada jahe ini kurang lebih 2 cm aja, dan ada serai sebanyak 2 batang. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bikin kuahnya. Untuk bumbu halusnya cuma ada bawang merah sebanyak 12, kemudian di sini ada cabai sebanyak 10, tambahkan lagi bawang putih sebanyak 8, dan ada lagi kemiri sebanyak 2 aja, 3 butir maksudnya. Kemudian ada merica sebanyak setengah sendok teh. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Tapi sebelum dihaluskan, kita akan goreng terlebih dahulu. Siapkan wajan dan minyak kalau sudah panas. Masukkan bahan-bahannya. Kita akan goreng sampai nanti matang. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang kita tiriskan, kemudian langsung aja masukkan ke dalam layar. Dan kita akan haluskan lagi menggunakan ulekan. Masih juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya. Kita akan ulek sampai nanti halus. Nah, nanti kemudian masih akan kita goreng lagi Flavis. Jadi supaya nanti benar-benar wangi banget. Ini masih pakai wajan dan minyak yang sama yang tadi untuk goreng bumbunya sebelum dihaluskan. Kita akan tumis lagi sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi, tadi ada bahan-bahan lainnya kan. Di sini ada daun jeruk, kemudian daun salam, kemudian ada serai, jahe, dan juga kayu manis. Kita akan tumis, kita aduk-aduk sampai nanti berbau harum. Kemudian kita angkat. Untuk menumis bumbunya di sini aku menggunakan fry pan dari Revolut Bell. Ini terbuat dari granit titanium SE loh. Keren banget kan? Setelah bumbunya udah wangi banget, sekarang kita tengok daging yang sudah tadi kita rebus. Ini dagingnya sudah empuk karena ini dagingnya daging khas dalam, jadi cepet banget empuknya. Nah, pada saat merebus kan airnya menyusut atau berkurang. Kita tambahkan lagi ya. Ini kurang lebih total kuahnya, total airnya itu sebanyak 2,5 liter. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian masukkan lagi wortel. Jadi nanti wortelnya itu akan membuat kuahnya itu rasanya itu jadi berbeda gitu. Kemudian tambahkan lagi garam. Di sini aku pakai 4 sendok teh, tapi Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian tambahkan lagi 2 sendok teh kaldu sapi bubuk. Nah, kuah ini akan kita rebus kurang lebih selama 30 menit. Kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilin ya, jadi supaya benar-benar rasanya itu nanti enak dan kuahnya itu tanek gitu. Sambil menunggu kuahnya, kita akan iris-iris daging yang tadi sudah kita sajiannya rebus. Kalau misalnya mau lebih gurih lagi, Flavis bisa tambahkan daging yang jenis sandung lamur. Jadi nanti lebih gurih gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan siapkan di nampan yang sudah kita isi dengan bahan-bahan isian. Di sini ada risol, ada mie kuning, mie basah kuning ya. Kemudian ada kol yang sudah dipotong-potong. Kemudian ada bihun yang sudah direndam dengan air panas. Kemudian ada jeruk nipis, kalau nggak ada jeruk nipis ya jeruk limau nggak apa-apa. Kemudian ada sambal. Tambahkan lagi di sini ada brambang goreng, ada tomat, dan ada daun bawang seledri. Kalau misalnya risolnya, kalau Flavis nggak mau bikin sendiri, bisa juga beli di abang-abang gorengan, jadi lebih praktis. Kemudian sekarang kita langsung racik aja ya di mangkok. Kita siapkan mie, kemudian di sini ada bihun,
daging yang sudah tadi kita iris-iris, dan juga ada risolnya. Ini karena risolnya tuh gendut banget, itu tadi aku beli di abang-abang gorengan, jadi cukup separuh aja. Kemudian irisin lagi pakai tomatnya supaya nanti rasanya itu lebih seger gitu. Kemudian tambahkan lagi kolnya. Setelah itu kita tambahkan lagi penguat rasa. Di sini aku pakai Ajinomoto. Ini Flavis, terserah Flavis mau pakai ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak pakai juga rasanya udah gurih banget. Nah ini kuahnya udah jadi, udah tanek, warnanya juga udah cantik banget. Sekarang langsung aja siramin ke mangkoknya. Nah, kalau kuahnya sudah masuk, sekarang taburi pakai daun bawang dan seledri dan juga bawang goreng. Tambahkan lagi irisan jeruk nipis. Kemudian sambalnya nggak boleh ketinggalan. Sekarang soto mie Bogornya sudah siap sajikan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun makan malam. Pokoknya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep masakan daging yang simple banget. Di sini sudah aku siapkan daging sebanyak 500 gram. Kemudian di sini aku rebus dengan 2 liter air. Dan di sini untuk merebusnya aku menggunakan panci dari Revel. Ini terbuat dari granit keramik 8 lapis dan teknologi Swiss, keren banget ya. Nah di sini aku akan rebus dagingnya sampai nanti empuk. Sambil menunggu dagingnya empuk, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan 1 lobak. Ayo Flavis, udah pernah coba lobak belum? Kalau belum, kapan-kapan dicoba ya. Ini kita buang kulitnya, kemudian potong. Di sini supaya nggak besar-besar aku belah menjadi 2, kemudian dipotong tipis-tipis. Oh ya Flavis, masakan ini namanya soto Bandung. Nah untuk bikin soto Bandung itu gampang banget, nggak seperti soto-soto yang lain lah. Pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu step by stepnya. Nah kalau misalnya lobaknya sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini nggak ribet banget, cuman ada bawang merah. Di sini aku pakai 12 siung, kemudian ada 5 siung bawang putih dan setengah sendok teh merica bulat. Kemudian bumbunya akan kita haluskan. Nah di sini aku menggunakan ulekan aja karena cuma sedikit ya. Kalau misalnya sudah halus, nanti kita langsung aja menumis bumbunya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu baru masukkan bumbu lainnya. Di sini ada 2 batang serai yang sudah dikeprek-keprek, 3 lembar daun salam dan sejempol jahe. Di sini aku menggunakan wajannya juga dari Revel. Ini terbuat dari granit titanium 6 lapis loh, teknologi USA. Keren banget kan? Setelah bumbunya sudah harum, kita angkat. Nah kita tengok daging yang sudah tadi kita rebus, ini dagingnya sudah empuk. Nah karena airnya tinggal sedikit, kita tambahkan lagi air panas sebanyak 1 liter lagi ya. Ingat ya, airnya harus panas. Kemudian masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Kemudian tambahkan garam. Di sini aku pakai 2 sendok teh, tapi Flavis bisa tambahkan dengan sesuai selera Flavis di rumah. Kemudian tambahkan penyedap rasa dan juga gula pasir. Kemudian kita tutup lagi, biarkan bumbu benar-benar meresap ke dalam daging. Nah kita tengok koreksi rasa, kalau misalnya rasanya udah enak banget, udah sip, udah mantep, baru nanti kita tambahkan lobaknya. Nah tambahkan lagi daun bawang 1 batang, potong besar-besar aja. Kemudian kalau misalnya daun bawang dan lobak sudah masuk, masaknya nggak boleh lama-lama lagi. Nanti aduk-aduk sebentar, jadi supaya masih ada rasa krius-krius dari lobaknya. Nah kalau misalnya sudah matang, pada saat penyajian tambahkan lagi potongan daun bawang, kemudian kedelai yang sudah digoreng dan juga brambang goreng. Jangan lupa jeruk nipis dan sambal rebusnya ya. Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat loh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep soto ayam. Ternyata bikin soto ayam itu gampang banget loh. Nanti Flavis jangan skip videonya ya, supaya nggak ketinggalan step by stepnya. Ini aku siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor, hanya dibagi 3 bagian aja. Kemudian untuk bumbunya itu sederhana banget. Di sini cuma ada bawang merah sebanyak 20,
Kemudian ada bawang putih sebanyak 6. Kemudian ada kunyit. Kunyitnya di sini kurang lebih 5 cm. Ada kemiri 1 dan ada jahe kurang lebih 2 cm aja. Dan ini ada 1 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bisa pakai merica yang bulat ataupun pakai yang bubuk. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau, tapi jangan pakai chopper ya. Kemudian supaya nanti menghaluskan lebih gampang, boleh ditambahkan air ataupun minyak. Kalau sudah halus, kita akan tumis terlebih dahulu bumbunya. Kita siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru nanti kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada daun salam sebanyak 3 lembar. Kemudian ada daun jeruk sebanyak 6 lembar dan ada lengkuas kurang lebih sak jempol aja. Dan juga ada serai. Ini serainya kecil-kecil jadi aku pakai 2. Kemudian aku gunting aja. Nah, setelah ini kita akan tumis lagi. Kenapa sih masukin salam, laos, dan juga daun jeruknya pas bumbu halusnya sudah wangi? Jadi nanti takutnya masih ada bumbu-bumbu mentah yang nyelip-nyelip di daunnya. Jadi kan nanti nggak rata gitu. Nah, kalau misalnya bumbunya udah harum banget, baru masukkan ayamnya. Di sini aku pakai ayamnya ini 1 ekor, ukurannya kurang lebih 1 kilogram. Kemudian ayamnya kita akan tumis dulu, kita bolak-balik dulu sampai nanti warnanya itu jadi pucat dan kaku. Nah, ini fungsinya supaya nanti kaldunya itu jadi nggak amis gitu. Kalau misalnya Fluffy langsung cemplungin ke kuahnya dalam keadaan mentah, itu biasanya suka amis. Nah, setelah ini kita langsung aja masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ingat ya, airnya itu harus benar-benar lagi dalam keadaan mendidih, baru cemplungin ayam dan juga bumbunya. Ini akan membuat nanti ayamnya itu tuh kuahnya tuh jadi enak dan gak ada anyirnya gitu. Nah, setelah ini aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan tambahkan bumbu lainnya, yaitu garam dan juga kaldu ayam bubuk. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai micin, ya boleh, tapi saat penyajian aja. Oke? Kemudian kita akan masak lagi. Masaknya itu pakai api besar aja, nggak usah pakai api kecil. Supaya nanti kuahnya itu kayak buket gitu loh. Nah, ini ayamnya sudah matang. Sekarang kita angkat. Karena ini masaknya pakai ayam boiler, jadi ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama, sebentar aja, kurang lebih 25 menit itu udah matang. Kecuali kalau misalnya Fluffy pakai ayam kampung, itu bisa sampai 1 jam ngerebusnya. Nah, ini ayamnya sudah matang, biarkan dingin dulu, setelah itu baru kita goreng. Kalau bisa gorengnya itu pakai api yang besar dan minyaknya yang banyak, supaya nanti ayamnya itu di luarnya kering gitu, tapi dalamnya itu masih tetap agak basah. Nah, seperti ini sudah matang ayamnya. Sekarang kita angkat. Kemudian nanti setelah ini kita siapkan bahan-bahan isian sotonya. Nah, ini bahannya sudah komplit banget. Ini tadi ada ayam yang sudah kita goreng. Kemudian ada telur rebusnya nggak ketinggalan. Kemudian di sini nanti ada pelengkapnya jeruk nipis. Terus di sini aku siapkan juga togenya dan juga seledri, dan juga di sini ada kol. Itu semuanya mentah. Nggak ketinggalan ini ada sounnya. Untuk sounnya itu tadi cuma direndam pakai air panas aja udah cukup. Kemudian ada berambang goreng dan juga sambal. Nah, sekarang kita langsung racik aja di mangkok ya. Untuk sambal sotonya itu gampang banget. Cuman ada cabai direbus, terus habis itu di blender, udah cukup gitu aja. Kemudian kita akan toto di mangkok. Ini ada toge, kol, ayamnya kita suwir-suwir ya. Sounnya juga jangan lupa.
Kemudian tambahkan lagi daun seledri. Nah, setelah ini kita akan siram dengan kuah sotonya. Ini kuahnya udah harum banget. Aduh, rasanya udah gak sabar pengen makan. Jangan lupa ini kalau mau nyiram itu harus dalam keadaan mendidih, golak-golak gitu. Karena tadi kan kol, toge itu semuanya mentah. Jadi kita siram pakai air atau kuahnya itu yang bener-bener panas. Tambahkan lagi bawang goreng dan juga ada sambalnya. Kemudian kita taruh telurnya dan kita beri sedikit perasan jeruk nipis. Kalau misalnya Flavis mau pakai kecap ya boleh ditambahkan, tapi kalau aku nggak terlalu suka soto pakai kecap, tapi kalau misalnya Flavis suka pakai kecap ya silahkan aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.